Halo, balik lagi di channel YouTube Hadi Al-Bulaki. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan ngobrol-ngobrol perkara ilmu dan iman bareng Syekhuna Al-Mukarram, the teacher and pencerah umat liar di WhatsApp dan status Budi Hikmah di Facebook, juga medsos lainnya. Maka dari itu saya sambut Budi Hikmah. Gimana Kang Budi kabarnya? Baik, Kang Adi. Baik, alhamdulillah. Cerah. Karena sang pencerah kan Kang Budi itu. Jadi banyak banget orang-orang yang memang suka dengan caption ataupun statement-statement yang Kang Budi luncurkan di media sosial. Betul apa tidak? Kadang-kadang. Karena namun tidak ada ayah hiji dua. Cuman kalau persentase mungkin lebih banyak yang tidak. Nah, menarik. Kan Budi sendiri tahu nih, lebih banyak yang tidak ya. Kenapa Budi masih mempertahankan katakanlah status WhatsApp itu atau cuitan-cuitan yang memang mengandung kontroversial di netizen? Ya, mohon maaf ya, karena saya masih Sama heula tuh. mohon maaf. Ya karena ada asumsi bisa jadi aja Oke. yang tidak suka itu nggak ngerti atau belum ngerti. Berarti takaran kecerdasannya masih kurang. Astaga. Di bawah levelnya Budi Hikmah gitu ya. Gimana tuh? Pertama kan kemungkinan. Kemungkinan. Karena kan ada juga yang kemarin misalnya yang pas update gak suka tapi besoknya bener oge. Bener oge. Jadi kan Oke. dari situ saya punya asumsi berarti anu teu suka teh mungkin belum paham. Berarti bisa dikatakan kecerdasannya di bawah rata-rata Budi Hikmah. The Lord of Pencerah. Balik lagi pertanyaan buat Syekhuna Al-Mukarram, Al-Budi Hikmah, Al-Kirapedesi mengenai ilmu karena Kang Budi Hikmah ini sering bahas mungkin ya, yang sering saya baca itu tentang ilmu, tentang agama, tentang politik, tentang kehidupan, tentang lingkungan dan literasi terkhusus ya. Nah itu kan jika disatukan adalah mengenai ilmu-ilmu gitu. Berat. Mengenai ilmu nih, perspektif atau pandangan dari Kang Budi ini apa ilmu itu? Ilmu itu kalau menurut orang bahasa Arab. Nah, naon tah bahasa Arab teh? Disurah heula tuh. Ditasrif. Tasrif heula. Ya gitu sih, ilmu itu bahasa Arab dan bahasa Indonesia naon urang ge masih ingin tahu lebih. Ya, kan ilmu bahasa Arab nih ya. Nah, Kang Budi tahu nggak ilmu bahasa Arabnya apa? ilmu teh bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Gitu. Bisa. Kan yang sering dibahas di muka umum kan ada ilmu, ada pengetahuan. Ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah bisa dipakai. Ya, ilmu berarti adalah pengetahuan. Nah, menurut orang kan gitu. Tapi ada orang yang membedakan gitu. Saha membedakan? Kumaha membedakanna? Amun teh salah ya. Aya nu ngomong. Berarti benar amun teh salah. Jadi aya nu ngabedakeun ilmu teh adalah bla bla bla, pengetahuan teh bla bla bla. Nah, sedengkeun Budi saat ini kan berpikir bahwa ilmu teh bahasa Arab, bahasa Indonesiana mungkin pengetahuan atau tahu atau upaya untuk mengetahui ilmu teh. Karena kan aya kasroh tadi awal. Tasrif men. Saya ahli. Baik. Nah, seberapa penting ilmu dalam hidup? Sepenting-pentingnya.
Sepenting-pentingnya kan ada takaran, penting banget, penting aja biasa aja. Takaran full. Takaran full itu menurut versi Budi itu apa takaran beas, apa takaran bensin? Amun make takaran persentase misalnya 100%, maksimalnya berarti ilmu itu 100% kepentingan ilmu teh penting sepenuh-penuhnya. Gitu. Jadi seberapa jauh sekarang Kang Budi memiliki ilmu selama hidup di dunia ini? Seberapa takaran ilmu yang Kang Budi dapatkan selama hidup di dunia? Berarti bener judulnya menakar ilmu Budi ya? Ini bertanya, seberapa banyak takaran ilmu yang Budi dapat selama hidup? Ya, hidup itu sendiri kan Budi hidup ya. Budi kan dinamis. Gitu. Dinamis teh naon lah, naik turun, banyak daerah gitu, banyak gejolak. Anu ku Budi alami secara pribadi ilmu atau pengetahuan Budi atau pemahaman Budi kan terus berkembang, terus berubah. Terus berubah dan mungkin selama Budi hidup, selama itu ilmu yang Budi punya itu pasti dinamis teh berubah-ubah. Mungkin ayeuna Budi punya ilmu berapa persen gitu. Nah, beberapa waktu ke depan kan misalnya sajam ke hareup, apa Budi keur ngedon, apa keur kumaha. Misalnya Budi dapat ilmu dari Kang Hadi, dari teman-teman kan bisa nambahan, bisa ngurangan dan gitulah. Jadi seberapa takaran ilmu Budinya berubah-ubah. Bisa. Ini mencari aman. Nah, mengenai pandangan politik nih Kang Budi, ya. Karena saya akan mengulasnya di status WhatsApp-nya Budi Hikmah, status Facebook gitu, cuitan-cuitan mengenai politik dan agama. Nah, pandangan Kang Budi mengenai politik di ranah lingkungan Kang Budi. Politik bagi Budi atau Budi memandang politik hari ini di lingkungan Budi masih kurang optimalnya keterbukaan. Jadi keterbukaan itu kan bisa dijabarkan secara luas. Keterbukaan dalam hal apa saja dan hal apa saja yang harus terbuka gitu. Tapi memaklumi nggak kalau pelaku politik kita itu memiliki keterbatasan? Ya, sangat memaklumi. Terus kenapa hari ini kita harus menjadi seorang yang kritis? Supaya tahu gitu, supaya memungsikan, menggunakan ilmu. Karena lamun teu kritis, seakan-akan ilmu kita itu tidak digunakan. Nah, berarti politik itu harus memiliki ilmu juga. Jangan sembarangan posting, jangan sembarangan tweet-tweetan kalau tidak memiliki ilmu. Budi Hikmah. Oke enggak? Ilmu dan iman tidak akan terlepas ya. Ilmu dan iman. Ketika kita memiliki ilmu tanpa iman tidak akan terarah ilmu itu. Kita memiliki iman tanpa ilmu tidak akan memiliki pencerahan tadi ya. Nah, menurut Budi Hikmah, iman itu apa sih gitu? Apa Mang Iman? Apa Kang Iman? Apa Mang Iman ulen di Wanesa? Berarti musisi. Ya, iman itu emang musik sih. Jadi bukan saya yang bilang. Ya, karena kan saya belajar bagaimana memandang sesuatu itu atau memandang bahasa-bahasa itu secara bebas. Bisa dipandang dari arah manapun dengan cara apapun. Nah, kalau saya saat ini mau memandang keimanan dari sudut pandang musik, atau sudut pandang yang lain, ya orang bisa saja bilang bahwa iman itu musik gitu. Mang Iman atau Mang Iman kan orang makin mata ngomong gitu teh terpantik oleh tadi. Oh, sama juga. Kan iman. Orang jadi ingat kan saya bertanya, menurut Kang Budi iman itu apa? Iya, iman itu musiknya maksudnya kieu, Bang. Enggak, ini mah secara umum, pandangan umum. Ya, iman itu apa? Iman itu
amun perspektif budinya salah satunya tapi iya nggak apa-apa. Salah dua salah ketiga kan hidup itu penuh kesalahan. Banyak memandang iman. Nah, salah satu pandangan budi iman itu kebertanyaan hidup sih. Kebertanyaan hidup. Salah satu dari budi itu. Salah satu dari pandangan budi. Berarti itu salah iman. Kan? Salah satu kan salah berarti. Tapi mantep ya. Lebar aja Facebooker ya Raffi Ahmad. Tadi udah nggak lanjut balas dendam. Enggak, saya tidak hobi nonton artis. Saya hobinya nonton atau baca status WhatsApp Budi Hikmah. Statusnya Facebooknya Budi Hikmah. Nah, kan kalau interaksi di media sosial itu terbatas ya. Makanya saya pengen tahu nih apa iman itu apa menurut Kang Budi gitu. Kan Kang Budi selalu membicarakan mengenai agama, mengenai politik, mengenai lingkungan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan didasari dengan keimanan. Iman itu apa sih? Saya pengen tahu gitu. Saya sendiri nggak tahu gitu ya. Anggap nggak tahu. Karena kan gini konsep dari penanya itu, wartawan itu atau pers itu, hal yang menurutnya tahu itu ya pura-pura nggak tahu aja gitu. Makanya karena tadi sih nggak dibingkai ku keterbatasan dan Budi sendiri orang yang nggak mau dibatasin deh. Tapi Budi harus mengindahkan gitu. Oh, berarti Budi itu tidak ingin dibatasi. Tidak ingin dibatasi jelas. Walaupun itu dengan hukum Islam. Kan Islam itu ada, agama itu ada untuk memiliki batasan-batasan dalam hidup, pedoman dalam hidup. Jadi ternyata kumaha. Jadi maksudnya biarkan Budi yang membatasi Budi sendiri. Ya, berarti Budi tidak beragama. Wah, ateis. Nah, jadi kan ateis itu kan tidak bertuhan, bukan tidak beragama. Ya saya nanya kembali lagi lah, iman itu apa gitu kan Budi? Iman itu diawali oleh kebertanyaan hidup, kebertanyaan diri. Bagaimana diri mempunyai pertanyaan kita ini di antara siapa sih? Oke. Karena kan Budi make pisau analisis simbol teh semiotik teh iman teh alif i simbol kepada manusia. Iman di dinya teh aya iya teh ya. Iman tobiinya iya teh pengantara berarti. Man itu siapa? Iya teh lain matobii atau matobii mah yang harkat yang membantu. Abang sira teh huruf salah satu huruf matobii mun iman alif iya man. Jadi aku di antara siapa? Nah, jadi ketika orang mempunyai ini teori cocok logi ya. Ketika orang mempunyai gairah hidup yang gairah pertanyaan hidup seringnya orang teh hidup teh di antara siapa sih? Ada kekuatan apa yang melindungiku gitu. Sehingga orang bisa hidup lancar. Dari kecil sampai sekarang saha sih nu ngajarkeun urang bahasa Sunda, nu ngajarkeun urang bahasa Indonesia. Nah, berarti itu teori menurut Kang Budi ya. Jadi diawali oleh kebertanyaan diri, kebertanyaan hidup yang kemudian ada akibat dari sana, ada jawaban akibat nanti jadi orang mempercayai energi yang absolut, yang yang kekal, yang universal gitu. Nah, berarti kalau diawali dengan kayak gitu, jikalau Kang Budi diberi kesempatan untuk memilih sains dan Islam, kan berbicara sebab dan akibat, sains pun berbicara seperti itu. Gimana tuh? Jadi emang sebab akibat itu adalah salah satu kunci naon ya? Kunci kehidupan. Jadi kehidupan ini pasti melangsungkan sebab akibat gitu. Jadi orang iman teh sebabnya kan pertanyaan, akibatnya teh orang mendapatkan jawaban atas pertanyaan orang. Saha sih anu mempunyai kekuatan sehingga melindungi orang, anu memelihara orang, anu mengajarkan orang, memberi ilmu dan lain-lain. Nah, orang jelema teh kan bisa tahu ada salah satu pola teh tahu dari informasi sebelumnya teh. Tapi kalau bicara iman ya, tahu nggak artinya iman itu apa? Ya iman teh lamun arti dari Budi mah kos gitu. Oh, jadi itu mah bukan filosofis ya. Kan kalau bisa dikatakan itu mah kan seperti perjalanan hidup.
Kalau iman adalah pertanyaan-pertanyaan kan ya tadi ya. Itu kan kayak perjalanan hidup. Nah, kalau secara arti atau menurut harfiah atau menurut istilah iman itu apa? Apakah keyakinan, apakah kesenangan? Nah, sejak dulu Budi belajar pesantren. Oh, iya. Pesantren. Kalau Pesantren kilat bener. Nah, jadi kan iman itu adalah mempercayai. Oke. Jadi ayah nu bilang iman itu bukan percaya tapi mempercayai. Oke. Terus iman itu keyakinan dan seterusnya. Nah, menurut Budi itu adalah buah dari keimanan gitu. Itu teh buahnya. Efeknya, hasilnya. Jadi bukan artinya bukan. Lamun menurut Budi. Karena kan lamun misalnya iman itu adalah keyakinan. Kan di bahasa Arab oge aya kata yakin. Hakul yakin. Jadi yakin mah yakin. Bahasa Arabna yakin, bahasa Indonesiana yakin. Lamun bahasa Arabna iman, bahasa Indonesiana apa? Jadi bukan yakin itu bukan mempercayai bahasa Indonesiana. Nya kan di Indonesia percaya dan yakin itu sinonim. Eta kan gitu. Nah, jadi Budi bukan berarti tidak belajar tentang iman itu sendiri, karena kan punya Budi ge belajar iman teh meyakini dengan hati, langsung mengucapkan dengan lisan, melakukan. Saya nanya dulu nih, gitu dulu nih sama Tisu nih. Arti dari iman itu apa ya? Contekan. Tasdikul qalbi bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman teh saurna meyakinkan di hati. Tasdik teh ngaku jeung narima ku hate. Ya gitu. Ngaku jeung narima ku hate berarti yakin, percaya. Nyalain jadi maksudnya ya teori bukan teori ya, istilah tadi disamakan dengan teorinya Budi itu nyambung nggak gitu? Nyambung. Dan bagi Budi itu adalah efek, itu adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Tapi bukan berarti tetap ya iman menurut Budi itu kepercayaan hidup, bukan kepercayaan. Buah nate adalah orang mempercayai sesuatu. Oh, jadi Budi mah lamun rek iman teh kudu melak heula. Meh buahan. Bahkan aya nu leuwih ekstrimna kieu, Bang. Semua orang itu beriman karena semua orang itu pasti mempunyai pertanyaan di dalam dirina. Urang teh hidup di antara siapa sih iman tadi? Oh, berarti kalau orang beriman selain kepada yang dianut agama Islam itu termasuk beriman juga versi Budi. Secara ekstrim seperti itu, karena menurut Budi tidak ada orang yang tidak mempunyai momentum merenung. Itu langsung merenung teh urang teh kumaha sih, urang teh arek naon sih, urang teh saha sih gitu. Tapi Budi pernah menemukan nggak orang yang kebingungan mencari kepercayaan? Nah, jadi iman teh kebingungan, Oh, iman teh kebingungan. Jadi ketika orang itu bingung mencari kebenaran, nah itu iman menurut berarti salah tadi kalau iman adalah keyakinan. Nah, buah nate dari kebingungan tadi teh langsung aja jawaban. Kan tadi buahnya itu keyakinan sama kepercayaan. Kok sekarang jadi kebingungan? Jadi bingung saya. Yes. Sejak awal kan orang dibuat bingung teh. Enggak. Jadi enak sugan bener bingung teh ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong Budi Hikmah sekarang Kang Budi kegiatan di mana aja sekarang? Kegiatan di keluarga sih ya. Keluarga. Jadi sedang menyusun keluarga gitu. Membangun. Alhamdulillah ya. Umur berarti udah 31. Ini sedap. Ulah lebih tinggi tuh. Seberapa tuh? Lebih tinggi 2. 29. Kita bohong 22. Masih asup timnas U23 masih gym kayak. Oke, Budi berarti kegiatan sekarang di rumah aja ya. Mungkin karena pandemi atau karena tidak ada teman? Karena opsi yang sulit untuk tidak direspon. Jadi iya teh Bang ngobrol jeung orang tua lah jeung mama. Ente ulah sok-sokan eksis di luar gitu. Dalam arti eksis teh
bergerak bla 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 sedengkeun di imah balatak wae maneh teu bener kamar teh ya teu akrab jeung adi jeung lanceuk jeung keluarga jadi sok we fokus heula naon teh ku ampusikum wa alaikum naro kan tuh heuing eta jadi fokus ente keluarga ente heula gampang ka batur gitu jadi gampang we batur mah nya gampang sih memang gampang sih sebenarnya batur mah terus pikir kan batur bukan sebagai keluarga oke kebenekan di keluargana jadi cek mikirkeun baturnya ayeuna mah jadi tong sok mikirkeun kumaha sistem politik yang terjadi lingkungan yang terjadi mungkin ayeuna mikirkeun keluarga ya meureun Abu Di teh jadi bagaimana keluarga orang sadar politik oh gitu jadi, terus engke ulah termakan oleh hoak dan lain-lain gitu. Jadi sadar politik itu untuk tidak termakan oleh hoak. Bukan salah satuna gitu. Oh, salah duana untuk nyaleg geureun. Sadar politik kan. Nyaleg. Oh, nyaleg. Oke, Abu Di, sekarang ada rencana buat nikah enggak? Oh, berarti tadi maksudnya membangun keluarga ente can ngerti. Kan tadi ngobrolnya membangun keluarga itu membangun komunikasi dengan keluarga, bukan mempersiapkan ke hal yang lebih membangun keluarga pribadi gitu. Tapi Bang Hadi pernah menginput informasi tentang nikah itu ada 4 gak perspektif Cak Nun? Enggak sih. Nah, jadi nikah itu ada 4 menurut beliau. Tapi yang saya tanyakan itu bukan menikah itu menikah versi Cak Nun gitu. Yang saya tanyakan itu menikah versi ente membangun sebuah ikatan dengan seorang perempuan yang ente cintai dan ente percayai untuk menumbuh kembangkan surga yang ada di dunia. Iya, mantap. Jadi ente teh mau nanyakeun nikah nu kaopat berarti nu terakhir. Nyata nikah jeung lawan jenisnya. Orang tidak mempertanyakan itu. Karena orang ngabejaan. Oh nya, ente kan cenah ngabejaan opat isi opat apa. Langsung nu kaopat. Itu bisa gitu. Nah, kegagalan kita menyerap ilmu itu mungkin dengan ketidakhati-hatian atau ketidakjelasan menyampaikan informasi. Jadi orang tuh bingung yang Budi jelaskan itu apa, maksud Budi itu apa gitu. Dan yang masuk ke dalam otak saya itu apa. Jadi ini antara takaran kecerdasan budi hikmah yang terlalu tinggi atau kecerdasan takaran atau sebaliknya atau sebaliknya itu jadi orang selalu optimis ya selalu husnudon ke batur teh jadi orang bingkirnah baturnya bakal ngerti gitu. Oh yang tuh bisa gitu ternyata amun misalnya memang tuh bisa gitu kan berarti orang harus evaluasi lagi dari keoptimisan orang nu terlalu optimis tadi gitu. Nah lamun ente ningali tisu misalnya tisu yang ente lihat apa? Tisu eksis ya? Yang lihat orang. Jadi kita disponsori Tesa ya. Orang melihat judulnya. Judul mereknya naon? Tesa. Halus Tesa tisu. An bisa ada teh milihnya. Jadi pakai Tesa kalau mau beli tisu. Nah kalau lihat itu judulnya mungkin ketika orang lain ditanya ngelihat barang ini itu apa, bisa orang lain ngelihat karena warna birunya. Ada lihat segi panjangnya. Jadi, itu yang harus kita wanti-wanti bahwa tidak hanya secara singkat gitu, Abu Di kalau ngasih informasi itu gitu. Kurang terlalu optimis deh dan harus evaluasi benar. Oke. Siap. Ya ini kahawa karena mah arek. Oh nikah mah arek nya. Hari Jumat. Jeung saha teh ya? Aya jeung calon istri. Aya namina saha? Manya teh di aku tah. Tong jadi jika ya teh Dede kemari ada tapi dirahasiakan dulu. Disimpan dulu. Berarti nonton video soalnya. Bagus. Iya, atau viewer saya. Atau buat sama orang mana nih? Sama orang Indonesia lah. Orang Sunda lah. Mantap aja. Mantap. Jawaban anu mantap eta mah. Rencana tahun kapan? Rencana secepatnya. Secepatnya. Ayeuna kan hari naon Rebo.
atau salasanya tadi kurang kan tadi ngomong nikahnya Jumat bisi arek Jumat isukan ge mun emang sewaktu nama bisa Alhamdulillah. amun Jumat isukan can nikah berarti can waktuna mungkin di Jumat yang lain Berarti Jumatnya. Jumat semoga urang kawin heula lah Amin, amin. Kawin heula nikah heula ya. Nikah heula, Nikah heula. Kawin heula itu kenanan sih. siap Nah, Budi mengenai kegiatan dulu nih di literasi. Masih konsen gak di literasi? ulah dulu atuh juga nu teu konsen ya Ya emang gak konsen sekarang Anda. Jadi gimana? apa orang konsen di keluarga Oh, nah berarti bukan literasi dong, keluarga. maksudnya menanam atau sambil memupuk, menumbuh kembangkan gairah literasi di keluarga Nah, saya. gitu dong yang jelas. Anda memancing. Bagus. Jadi masih di dunia literasi Konsen ya. lah, insya Allah. Konsen. Terus ada targetan cetak buku lagi gak? Ada Kapan tuh? ada bisa bulan depan atau 2 bulan lagi. Wah, dalam waktu dekat lah. Dalam waktu dekat lah ya. Jadi Berarti ngepas ya, alhamdulillah Kang Hadi ngajak ngobrol saya di waktu yang tepat, Bang Hadi. kenapa tuh di waktu yang Ya karena dalam waktu dekat ini saya akan nikah? akan nikah dan akan merilis buku lah, menerbitkan Alhamdulillah. buku gitu. Terima kasih sudah nebeng ya. Nebeng promosi. Luar biasa. Dan Anda tidak tahu itu. Tahu, nggak apa-apa. Justru konten saya ini memberikan informasi, memberikan mengapresiasi, kesempatan. Ya, bos. memotivasi ya. Barangkali Budi Hikmah butuh panggung, kan selama ini nggak punya panggung. Butuh donatur. Enggak sih, kalau donatur saya percaya karyawan. Tetap tuh. Encan sih. Oke Kang Budi, mungkin ada pesan buat teman-teman semua. Sebelum Pesannya- kita tutup gitu. Pesannya hanya belajar terus menerus dan saya tekankan ya. Belajar ke sini ke markas Kopel. Studio. Gocap ya. Bukan sekret tapi markas. Bos. Studio. Studio Kopel dan harus belajar dengan sang founder Lain sang founder. Halo Ustad. ahli. Oh gitu, pesan aku banyak belajar dan semoga Anda mempunyai kesempatan untuk bisa belajar di sini. Amin, Di Studio amin. Kopel Amin. dan Indonesia Purwakarta. Amin. Bersama Kang Hadi khususnya. Amin. Nanti bisa sama saya juga. Jangan sama Budi. Karena otak Anda tidak akan pernah mengerti sedikit pun. Ketika Anda mempunyai jawaban A, dia akan punya jawaban B. Bener atau bener? Dan Karena tidak jawaban akan itu pernah banyak. satu frekuensi. Jawaban itu banyak. Iya, karena Budi orangnya tidak ingin dibatasi ya. Betul. Tidak ingin dibatasi. Biarkan saya membatasi saya sendiri. Iya, bukan agama juga gitu. Kan saya punya agama, jadi saya akan membatasi Agama diri kamu. saya dengan agama saya sendiri. Ya nggak bisa gitu dong. Berarti kamu dibatasi oleh agama. Agama saya. Apa agama kamu? Agama kamu apa? Agama kamu. Pokoknya mah, oke, saya sepakat saya tidak mau dibatasi karena saya akan membatasi diri saya sendiri. Ya tidak bisa membatasi diri sendiri Sudah direkop, dengan ya pribadi. Allah. Tapi ente dibatasi oleh agama yang ente percayai sekarang. Itu sebenarnya gitu-gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Cerah.